Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur kita punya Allah yang sangat luar biasa. Allah yang mau merendahkan dirinya lahir ke dunia ini untuk menjadi sama dengan kita semua manusia yang berdosa. Oleh karena itu malam hari ini kita datang berkumpul di sini untuk merayakan kelahiran Sang Raja yang kekal itu. Oleh karena itu mari kita menunjukkan sikap hati kita yang penuh hormat kepada Dia. Mari kita tenangkan pikiran kita. Kita fokuskan segala sesuatunya dan biarlah hati kita hanya tertuju kepada Tuhan saja. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama di tempat kita masing-masing datang ke hadirat Tuhan, memohon pertolongannya pada ibadah pada malam hari ini. Tuhan, malam ini kami datang di hadapan-Mu. Di tengah hiruk pikuk keramaian persiapan Natal, di tengah hiruk pikuk keramaian menyambut hari kelahiran-Mu, kami mau kembali menghayati betapa tenang dan damainya malam itu. Malam di mana Engkau lahir Tuhan. Malah kami ingin merasakan damai dari apa yang terjadi hari itu. Maka Tuhan, pimpinlah kami Tuhan di dalam ibadah ini, di dalam satu peringatan malam Natal ini. Kami tidak ingin melewatkan satu hal pun yang boleh memberkati hati kami, menanamkan rasa damai di hati kami, dan memimpin kami untuk berbuat kasih seperti yang Kau kehendaki. Pimpinlah kami Tuhan, kami siap untuk menikmati kehadirat-Mu, perjumpaan dengan-Mu di malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kedatangan Raja yang kekal itu tidak memandang siapapun yang ada di dunia ini. Dia begitu mengasihi kita semua, apapun status kita. Dia mengasihi kita dari segala suku bangsa yang kita punya. Oleh karena itu mari kita bangkit berdiri, kita mau memuji Dia dengan membacakan bacaan bertanggapan kita pada malam Natal ini. Saya akan membacakan tulisan yang bertuliskan untuk liturgos, dan Bapak Ibu jemaat sekalian akan membacakan tulisan yang ditujukan untuk jemaat. Kemudian di akhirnya kita akan membacanya bersama-sama. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Kepada Tuhan kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Katakanlah di antara segala bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, sungguh tegak dunia tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran.
Mari bersama-sama, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Raja yang kekal itu yang akan datang menghakimi dunia, yang akan mengadili dunia, Dia datang di dalam kerendahannya. Di malam yang sunyi, tidak ada seorang pun yang tahu, tidak ada seorang pun yang menyambut kedatangan Sang Raja yang kekal itu. Hanya para gembala di padang yang mendengarkan nyanyian malaikat yang sangat luar biasa. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia yang paling rendah saat itu, yaitu para gembala. Kasih-Nya sungguh nyata bagi manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mau mengingat kembali kasih Allah yang besar itu. Kita mengingat kembali Natal pertama pada malam itu, di malam yang sunyi dan sepi.
firman-Nya dalam Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Bapak Ibu Saudara sekalian, kedatangan Raja yang kekal itu telah dinubuatkan bertahun-tahun lalu, yang begitu lama. Dan ketika Raja yang kekal itu lahir, membuktikan bahwa Ia yang berjanji juga menepati janjinya. Oleh karena itu mari kita memuji Allah kita, Raja yang kekal, Sang Penasehat ajaib itu. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Dan biarlah kita memuji Sang Raja yang kekal itu. Dengan kesungguhan hati kita katakan, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan. Seorang anak telah lahir untuk
bukan berbicara tentang acara yang meriah. Natal bukan berbicara tentang baju baru. Natal bukan berbicara tentang hadiah-hadiah yang banyak. Tetapi Natal berbicara tentang kedatangan Sang Raja yang merendahkan dirinya bagi manusia. Kedatangan Sang Raja itu diberitahukan kepada para gembala. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia yang hina sekalipun. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kedatangan Allah bukan bagi orang-orang tertentu. Kedatangan Allah Sang Raja itu datang untuk saya, untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak memandang apa status Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak memandang apa latar belakang Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak memandang apa masa lalu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita dianggap begitu berharga sehingga Dia mau turun ke dunia ini. Oleh karena itu, hati kita ini, hati kita yang berdosa ini hanya seperti palungan, tempat makan domba-domba, tempat minum domba-domba pada saat itu. Tetapi biarlah kerendahan hati kita yang hina seperti palungan pada saat itu, dengan kesadaran penuh, dengan hati yang serendah-rendahnya, dengan sikap seperti itulah kita menyambut Sang Raja yang kekal itu. Sebab jika tanpa kasih Allah yang besar itu, Natal tidak ada artinya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mau katakan, seperti palungan ya Tuhan, layakkanlah hati kami menyambut-Mu ya Tuhan. Sebab
dapat bernyanyi, membawa kabar sukacita bagimu umat manusia. Telah lahir juru selamat, Yesus Putra Tunggal Bapa, di Betlehem kota Daud. Haleluya, mari sambutlah Dia, sambutlah Dia dalam dunia, terang dunia dan kita sampai selamanya. Selamanya lah Dia, sambutlah Dia dalam dunia, sampai terang dunia sama kita sampai selamanya. Selamanya. Dia bersama kita sampai selamanya. Oh, selamanya. Puluhan kali kita telah merayakan Natal. Saat merayakan Natal, kita diingatkan kembali akan kasih Allah yang besar kepada manusia yang berdosa. Kasih Allah tidak memandang siapa diri kita, kaya, miskin, berpendidikan tinggi atau rendah, dari desa ataupun dari kota. Entahkah kulit kita hitam atau putih, pejabat atau rakyat biasa, entahkah kita hamba Tuhan, majelis, pengurus komisi, atau jemaat biasa, di mata Allah setiap kita adalah sama, dan setiap kita diberikan kasih yang besar itu. Namun, apakah kasih Allah yang sedemikian besar itu telah berdampak dalam kehidupan kita, sehingga membuat kita dapat
mengasihi seorang akan yang lain sebagaimana Kristus mengasihi kita, tanpa memandang status, tanpa membeda-bedakan. Lihat, orang tua saja bisa pilih kasih terhadap anak-anaknya. Mertua juga pilih kasih terhadap menantunya. Bahkan hamba Tuhan pun pilih kasih terhadap jemaatnya. Terkadang tanpa kita sadari atau bahkan dengan sengaja, kita memilih bergaul atau terlibat dalam pelayanan hanya dengan orang-orang yang kita anggap selevel status sosialnya, kemampuannya. Hal itu bisa ditunjukkan langsung dengan kata-kata, namun bisa juga dengan sikap tubuh atau tatapan mata yang menunjukkan keengganan kita untuk bersama dengan mereka. Lihat, bahkan sampai menolak untuk mengabaikan orang yang mau berjabat tangan saja, karena kita merasa orang itu tidak selevel dengan kita, tidak penting, tidak membawa keuntungan bagi kita. Kita seringkali membatasi diri kita dan tidak mau menyapa, apalagi mengobrol dengan penuh kasih. Gereja hanya nampak penuh dengan orang dan aktivitas, tetapi kasih Kristus tidak nyata tuh ada di sana. Apakah demikian laku hidup kita sebagai orang tebusan Allah yang telah merasakan kasih Allah yang besar itu? Berdampakkah bagi sesama kasih Allah yang telah kita terima selama ini? Di momen Natal ini, Tuhan mau kita belajar dari apa yang Tuhan nyatakan kepada para gembala di padang. Siapakah para gembala itu? Pada masa itu, mereka termasuk orang-orang yang tersisihkan dan tidak dihormati oleh orang Yahudi, khususnya oleh para rabi Yahudi. Karena para gembala dianggap bodoh, tidak terdidik, suka mencuri dan tidak jujur. Mereka tidak diperbolehkan mengikuti ibadah, bahkan menjadi saksi di pengadilan pun tidak diizinkan. Karena para gembala dianggap sebagai orang-orang yang tidak penting. Tidak heran para gembala sering berpindah-pindah dan memilih tinggal dan bermalam di padang belantara bersama para ternak mereka. Namun demikian, Allah menyatakan anugerahnya yang besar dengan menyampaikan berita Natal yang pertama justru kepada para gembala yang dianggap hina itu. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Wah, dingin sekali ini. Iya, sangat dingin sekali sampai menusuk-nusuk tulangku.
Dingin. Aku merasa malam ini agak berbeda ya. Iya ya, rasanya ada yang kurang daripada malam sebelumnya. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Wah, apa itu? Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tampaklah bersama-sama dengan para malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya.
Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Mari kita ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang dikatakan Tuhan kepada kita. Ayo, mari kita pergi ke Bethlehem. Maka pergilah para gembala itu menuju kota Bethlehem. Dan ketika mereka sampai di kota Bethlehem, di sebuah kandang binatang, apa yang mereka lihat di sana? Dulu. Wah, benar apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Persis apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Iya, ada bayi. Benar. Iya, benar. Ada bayi di dalam palungan itu. Wah, iya, ada bayi. Dan semua orang yang mendengarkan perkataan para gembala menjadi heran. Tetapi Maria menyimpan perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ku sembah sujud kepada Mesias. Sembah sujud Sang Juru Selamat. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah Engkau. Aku gembala yang hina dan rendah, namun Tuhan mengasihiku. Ia memberitakan kelahiran Mesias kepadaku. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Para gembala yang hina, rendah, orang-orang yang tidak dianggap oleh masyarakat pada saat itu, lihat betapa Tuhan sangat mengasihi mereka. Ya, sejatinya demikian juga saya dan saudara sekalian. Kita semua sangat dikasihi oleh Allah, sekalipun kita tidak layak mendapat kasih-Nya. Sebagaimana Allah mengasihi dengan tidak memandang status, Ia pun mau kita juga belajar untuk saling mengasihi tanpa memandang status. Semoga kasih Allah yang berdampak bagi dunia melalui kita, orang-orang yang dikasihinya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan,
terima kasih untuk kelahiran-Mu. Ribuan tahun silam kami boleh menghayati betapa damainya malam itu, betapa syahdu dan betapa luar biasanya malam di mana Engkau lahir, malam di mana setiap manusia boleh merasakan pengharapan kembali. Dan Tuhan, di malam ini kami pun mau kembali merenungkan semua itu. Kami mau menghayati kelahiran Tuhan dan diberikan pengharapan di dalamnya. Pimpin kami dengan Roh-Mu Tuhan, agar pikiran dan hati kami boleh berlaku seperti yang Kau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, selamat malam Bapak Saudara. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul kembali di sini dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita tadi sudah menyaksikan Bapak Ibu Saudara betapa syahdunya gitu ya malam itu, betapa damainya malam itu yang sudah diperankan oleh rekan-rekan kita tadi lewat drama. Bapak Saudara, kita jangan jemu-jemu gitu ya untuk boleh menghayati betapa indah dan damainya hari kelahiran Tuhan Yesus itu, malam di mana Dia lahir. Karena disitulah seluruh karya keselamatan itu mulai dikerjakan di tengah dunia. Pengharapan itu muncul dan kita boleh bersukacita di dalamnya. Dan saudara, terima kasih untuk tadi demonstrasi yang sangat baik yang kiranya boleh membantu kita untuk memahami, menghayati firman yang akan kita renungkan bersama dengan tema yang sudah diposting berulang kali ya, supaya kita bisa menikmati firman ini, yaitu kasih yang berdampak. Kasih yang berdampak. Dan besok juga akan diperjelas kembali di dalam perayaan Natal tanggal 25. Sebelumnya mari kita membaca firman yang tertulis di Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Saya akan membacakan ayat 8, nanti Bapak Ibu Saudara di Alkitabnya masing-masing, baik itu Alkitab maupun Alkitab ya, apapun itu, mari kita pakai untuk boleh merenungkan firman ini bersama-sama. Lukas 2 ayat 8 sampai 14, saya akan bacakan ayat 8. Nanti Bapak Ibu Saudara silakan membacakan di ayat yang 9 bergantian seterusnya sampai ayat 14. Elai memberi judul perikop Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Mari Bapak Saudara kita baca yang 14 ini bersama-sama. 1, 2, 3. Bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Saudara, waktu kita datang ke ruang ibadah ini, saya melihat banyak sekali kita yang datang hari ini, puji nama Tuhan. Kita bersyukur untuk satu momen seperti ini. Tapi mari kita jujur sejenak. Sewaktu kita datang Bapak Saudara, di momen akhir tahun ini, apakah kita merasakan damai yang lebih besar dibanding bulan-bulan lainnya? Apakah di bulan Desember ini, katakan ya secara langsung gitu ya, apakah di bulan Desember ini kita boleh merasakan damai itu lebih besar dibanding bulan November, bulan Oktober, atau kayak sama aja? Di Desember ya paling saya mesti datang Pak, 24 ke gereja lagi, 25 ya kalau ada waktu. Apakah kita merasakan
hal yang sama ketika kita mau datang ke tempat ini dan bersama-sama menikmati seluruh perayaan dan peringatan Natal yang gegap gempita ini. Bu saudara, Natal dan malam Natal, khususnya malam Natal begitu ya, identik dengan damai, gitu ya. Kan tadi kita sudah nyanyikan lagu-lagunya, identik dengan kasih dan damai. Tapi apakah kita benar-benar memiliki damai itu? Kita disuruh mengasihi Bapak Ibu Saudara. Temanya udah jelas Pak, kasih yang berdampak. Berarti mungkin ya, berarti tujuan dari peringatan Natal ini, malam Natal ini khususnya ya supaya kita nanti keluar dari ruang ibadah ini, kita bisa mengasihi. Gitu kan ya Bapak Ibu Saudara? Kasih yang berdampak. Berarti nanti kita pulang menerima berkat, kemudian semoga kita bisa menjadi orang yang mengasihi. Tapi bukankah tiap tahun begitu Pak? Bukankah tiap tahun pun khotbah-khotbah firman yang dikhotbahkan berkali-kali, bukankah pun pesannya adalah nanti kalau pulang yuk jalankan kasih. Ya kan Bapak Ibu? Tapi coba tanya kepada diri kita, sudahkah kita jauh lebih mengasihi dibanding tahun 2023? Bayangkan Bapak Saudara, Anda lagi ngalami hari buruk, konflik di rumah tangga. Mungkin kita membayangkan akhir tahun, tagihan menumpuk. Dalam situasi seperti itu, mampukah kita mengasihi lebih dari tahun lalu? Lebih dari yang kita sudah upayakan? Atau mungkin kita ketika dalam kondisi kayak gitu, boro-boro mengasihi Pak, gitu ya, kadang-kadang begitu. Inilah kenyataan yang sering kita alami Bapak Saudara. Ketika kita lihat di jalanan, misalnya ketika menyetir begitu ya, gak jarang di luar sana antar pengamen misalnya, mereka bisa saling pukul-pukulan, saling merebut daerah kekuasaan misalnya, saling merebut hak-hak yang mungkin mereka pikir bisa mengenyangkan perut mereka. Mereka gak mikirin orang lain. Bagaimana memikirin orang lain? Wong saya sendiri kelaparan. Bapak Ibu Saudara, itu yang dipikirkan manusia ketika mengasihi. Jangan-jangan kita juga mikir begitu waktu mau mengasihi. Gimana saya mau mengasihi Pak? Apa yang mau saya kasih untuk mengasihi? Wong saya kelaparan, wong saya ketakutan, wong saya kecewa. Bapak Saudara, kita berpikir waktu kita mau mengasihi segalanya akan datang. Ini mispersepsi juga ini. Kadang-kadang waktu kita mau mengasihi ya, kita berpikir saya mengasihi dulu baru semua mengikuti saya. Saya mengasihi dulu baru saya bisa merasakan ketenangan dan damai. Maka gak jarang orang yang berpikir begini Bapak Ibu Saudara, kalau saya mengasihi lebih baik, mungkin nanti hati saya lebih tenang, saya akan dipuaskan, saya akan dicukupkan, saya akan diberikan jaminan. Tapi perhatikan Alkitab, firman yang kita mau renungkan ini Bapak Ibu. Kisah yang tadi kita lihat, yang sudah diperankan dengan begitu luar biasa, begitu indah dan syahdunya. Alkitab mengajarkan bukan kasih yang menghasilkan apapun yang kita mau. Kasih itu adalah dampak dari sesuatu yang luar biasa. Ada yang mendahului kasih itu Bapak Ibu Saudara, sehingga kita bisa mengasihi. Dan malam ini kita mau belajar itu, khususnya lewat satu kisah para gembala-gembala tadi Bapak Ibu, yang membuat mereka bisa mengungkapkan, memberitakan kasih itu tadi ya, menyanyikan haleluya, puji Tuhan, mengabarkan kasih itu. Bukan karena mereka dikasih sesuatu dulu, tapi ada satu hal yang mereka rasakan sehingga mereka bisa pulang dan membagikan kasih itu. Yang mereka rasakan itu adalah damai Bapak Ibu. Waktu mereka pulang mengabarkan kasih itu, ada yang terlebih dahulu mereka rasakan, yaitu damai.
Damai itulah yang membuat mereka pulang dengan penuh kasih dan ingin mengabarkannya. Damai itu menjadi jaminan bahwa mereka akan baik-baik saja. Dan damai itulah yang mau kita lihat malam ini. Damai yang orang dunia ini gak mampu dapatkan kalau bukan dari Yesus. Damai ini bicara soal hubungan kita Bapak Ibu Saudara sama Allah pencipta langit dan bumi itu disatukan, diperbaiki. Dan damai itu yang hasilkan siapa Bapak Ibu? Yesus. Yesus kan yang sudah mendamaikan kita dengan Allah. Yesus kan yang sudah membuat seluruh kesalahan kita itu dihapuskan. Maka damai itu muncul dari situ. Ketika gembala mendengar berita itu, mereka gak hanya mengalami damai itu mendorong mereka untuk pergi, damai itu mendorong mereka untuk melihat siapa Yesus, dan hasil akhirnya, tadi apa Bapak Ibu? Mereka mengungkapkan, memberitakan betapa luar biasanya kasih Allah. Apa yang mau kita renungkan dari malam ini Bapak Ibu Saudara? Pertama, damai sejahtera itu anugerah dari Allah. Damai sejahtera itu dimulai dengan pendamaian dengan Allah. Itu anugerah dari Allah. Kita gak bisa dapat damai di mana-mana kecuali kalau kita berdamai dengan Allah. Bayangkan Bapak Saudara, seperti yang tadi sudah diceritakan dengan begitu gamblang. Gembala-gembala itu bukan orang yang penting di tengah sosial. Mereka adalah orang kelas bawah Bapak Saudara. Dan hari itu mereka sedang berjaga di padang, menjaga kawanan domba mereka, dan hidup mereka gak istimewa. Hari-hari mereka jalani seperti biasa, ngangon dombanya ke padang rumput, cari sumber air, rumput yang segar. Biasa, tapi malam itu rutinitas yang mereka kerjakan tiba-tiba dicerahkan, dicelikkan dengan satu kejadian luar biasa. Malaikat Tuhan muncul menyinari mereka. Dan itu mengejutkan mereka. Para gembala gak cuma melihat cahaya, tapi ada yang mereka lihat. Mereka melihat malaikat. Mereka merasakan kehadiran Allah lewat kehadiran malaikat itu. Tapi yang menarik di sini Bapak Saudara, tadi dikatakan para gembala itu ngerasa apa? Apakah ketika malaikat itu datang, wah senang, enggak ya? Tertulis di Alkitab mereka merasakan apa ketika malaikat itu datang? Para gembala takut. Jadi saudara, ketika kita mau bertobat dan kita mohon malaikat muncul di hadapan kita, itu sesuatu yang mungkin kita harus siapkan hati kita. Siapkah kita menerima kehadirannya? Karena ada rasa takut ternyata. Bukan euforia, senang-senangan waktu kita berhadapan dengan Allah. Ada rasa takut ketika kita benar-benar berjumpa dengan hadirat Allah yang hari itu digambarkan lewat kehadiran malaikat. Ini lebih dari sekedar terkejut Bapak Ibu. Waktu mereka merasakan kehadiran Allah, ada sesuatu yang datang di hati mereka. Mereka manusia biasa. Tiba-tiba ada kehadiran yang begitu kudus. Tiba-tiba semua diri mereka terbuka di hadapan Allah. Mereka hanya penuh dengan dosa. Jadi ketika kita benar-benar menghadap hadirat Allah, yang kita rasakan harusnya takut, malu, penuh dosa, penuh kelemahan, gak sempurna. Siapapun kita, apapun status kita, ada dosa yang sudah memisahkan kita dari Allah. Sama seperti para gembala. Mungkin kita bertanya dalam hati, waktu kita bertemu dengan kehadiran Allah, apakah Allah masih peduli sama saya? Ini Allah datangi saya mau menghukum saya atau mau mengampuni saya? Kira-kira mungkin itu juga yang terbesit di pikiran mereka. Karena waktu mereka merasakan kehadiran Allah lewat kehadiran malaikat itu, mereka ketakutan. Semua terbuka di hadapan malaikat itu. Tapi lihatlah yang malaikat itu lakukan. Jangan takut, kata malaikat itu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Ini kabar baiknya Bapak Ibu. Ketakutan nih. Sadar diri siapa saya. Tapi tiba-tiba beritanya, jangan takut. Karena saya datang ke sini ingin memberitakan bahwa ada pendamaian bagimu. Pendamaian bagimu
antara engkau dan Allah. Hati manusia selalu gelisah, penuh rasa bersalah. Kalau kita merasakan itu hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin yang paling kita butuhkan bukan hal-hal duniawi yang bisa memuaskan kita. Udah pernahkah kita coba membereskan hubungan kita sama Allah? Jangan-jangan kita sama seperti para gembala. Hidupnya biasa-biasa aja, rutinitas. Tapi merasakan gelisah, takut. Dan ketika pendamaian itu diberitakan ke mereka, ada damai yang keluar meluap-luap. Bapak Saudara, damai sejati bukan hanya menghapuskan ketakutan mereka, tapi mengubah mereka. Para gembala gak lagi terjebak dalam rasa takut, gak lagi merasa minder ngapa-ngapain. Mereka bergegas ke Bethlehem, bukan karena mereka merasa, oh kita ini orang yang sesempurna, orang Farisi, dipilih untuk tugas khusus untuk melihat juru selamat. Oh bukan itu di pikiran mereka Bapak Ibu Saudara. Yang di pikiran mereka hari itu adalah, saya akan berjumpa dengan juru selamat yang melayakkan saya. Ketika kita menerima pendamaian dengan Allah Bapak Ibu, jangan bilang kita gak mau bertransformasi. Waktu kita merasakan pendamaian yang sejati itu bukan euforia semata Bapak Ibu. Bukan sekedar senang-senang belaka, bukan sekedar tenang-tenang dan mungkin keluar air mata doang. Tapi Alkitab mencatat pendamaian yang sejati itu harus menghasilkan perubahan sikap. Mungkin kita perlu cek itu dalam damai yang kita rasakan. Apakah damai itu betul-betul menghasilkan perubahan hidup? Kalau belum Bapak Ibu, hari ini Tuhan mengundang kita untuk merasakan damai sejati itu. Apakah kita mau merasakannya? Dan tandanya adalah ada transformasi hidup. Bukan damai-damaian yang disediakan dunia, yang hanya memuaskan psikologi kita. Tapi damai dari Kristus adalah damai yang mendamaikan kita dengan Allah. Itu luar biasa dari sekedar psikologi Bapak Ibu. Itu akan menggerakkan kita untuk mengasihi. Bapak Saudara, mungkin gambaran yang relevan ya, yang gampang kita pahami tentang pendamaian ini, mungkin bisa seperti ketika kita memiliki hutang yang besar gitu. Begitu besar hingga kita merasa, aduh gak bisa dilunasi udah ini. Saya rasa ini relevan dengan kita yang mungkin sudah berbisnis, bekerja, kita tahu betapa mengerikannya hutang itu. Tapi suatu hari Bapak Ibu ada orang yang datang kepada Anda, hutangmu lunas ya, kamu bebas. Mungkin kita akan berkata ke orang itu, wah saya harus bayar apa? Saya harus ngapain ke Bapak? Saya sudah bertahun-tahun mikirin ini gak bisa lunas Pak. Enggak, hari ini hutangmu lunas ya. Mungkin kira-kira begitulah pendamaian dilakukan Allah. Bahwa dia sudah melunaskan semua hal-hal yang perlu kita bayar karena dosa kita. Itulah yang Allah lakukan melalui Kristus. Kristus melunasi hutang itu sehingga kita bisa damai dengan Allah. Bapak Saudara, mari kita pahami ini. Mari kita rasakan ini. Pernahkah kita merasakan damai yang seperti itu? Dan kalau kita bilang pernah, coba cek sih. Ada enggak transformasi yang kita lakukan? Karena Bapak Saudara, damai yang sejati itu bukan untuk kita simpan sendiri. Tapi seperti gembala tadi Bapak Saudara, mereka pergi memberitakan apa yang mereka dengar. Mereka pergi memberitakan apa yang mereka lihat. Karena damai yang diterima juga adalah damai yang harus dibagikan dengan cara mengasihi orang lain. Bapak Saudara, mari kita lihat bagaimana damai itu menjadi kasih yang nyata. Tadi kita bayangkan Bapak Ibu, apa yang sebenarnya terjadi pada para gembala. Waktu mereka mendengar berita dari malaikat, malam itu bukan malam yang gegap gempita seperti hari ini. Mungkin kalau malam Natal yang kita rasakan hari ini, wah gegap gempita ya. Tadi saya lihat di mana-mana macet gitu ya. Wah, tapi hari itu nggak seperti malam ini Bapak Ibu. Sepi, sunyi, dan sederhana. Kita bisa bayangkan betapa simpelnya Natal pertama hari itu ya.
Mereka enggak membayangkan akan menjadi bagian dari kisah besar yang dikenang sepanjang sejarah. Dan saya mungkin bisa berkata, para gembala yang ribuan tahun hari itu datangin Yesus, enggak akan pernah berpikir perannya akan didemonstrasikan lewat drama malam ini. Enggak akan pernah, oh nanti kita akan didramakan di GKM Saron tahun 2024. Enggak akan berpikir Bapak Ibu. Dengan hati yang sederhana dan malam yang penuh syahdu, bayangan mereka, pikiran mereka bukan supaya gimana kita terkenal, bukan supaya gimana kita jadi saksi pertama sehingga banyak orang akan memuji-muji kita, menyanjung, mencatat nama kita dalam sejarah. Orang-orang yang pertama kali juru selamat adalah para gembala. Bukan itu motivasi mereka. Bapak Saudara, yang menjadi dorongan mereka lagi-lagi hanya karena mereka pengen ngerasakan damai sejahtera. Bukan mau dapat apa-apa. Cuma pengen ngerasakan damai. Hari-hari penuh dengan gejolak, kegelisahan, ketakutan. Bayangkan perasaan mereka saat itu. Kerajaan Romawi menyerang, orang-orang dijajah, kemiskinan, kelaparan terjadi di mana-mana. Dan yang diinginkan para gembala hari itu merasakan tenang dan damai. Dan ketika mereka merasakan itu sukacita meluap-luap sehingga mereka gak bisa tahan diri mereka, dan mereka memuji Allah dan kemudian menceritakan kepada semua orang. Bapak Saudara, pertanyaannya untuk kita, apakah kita lebih daripada para gembala itu? Dalam artian, apakah kita hari ini gak pernah ngerasa gelisah, gak pernah ngerasa takut? Sering kali kalau orang curhat, bayangannya tentu hari esok mau ngapain, hari esok saya mau makan apa, mau pakai apa. Bahkan misalnya mau datang beribadah aja kita bingung mau pilih baju apa, kita gelisah kadang-kadang, ini cocok gak dengan saya. Jangan bilang kita gak punya rasa takut dan cemas. Gembala-gembala hari itu punya Bapak Ibu. Dan waktu mereka dengar berita ada damai, mereka kejar, mereka cari dan mereka rasakan. Ketika mereka rasakan itu, mereka mengungkapkannya. Waktu mereka merasakan engkau sudah didamaikan dengan Allah, mereka pergi memberitakannya kemana-mana. Ada satu hal yang mereka kerjakan, yaitu memberitakan kasih. Kita mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kita mulai melihat kebutuhan orang lain. Kita mulai melihat bahwa apa sih yang bisa saya lakukan untuk dia. Itu baru orang yang benar-benar merasakan damai sejati. Orientasinya bukan diriku lagi. Tapi dia. Karena diriku sudah cukup didamaikan dengan Allah. Dan selebihnya biar Tuhan yang memelihara. Itu yang dirasakan para gembala hari itu. Maukah kita merasakan itu Bapak Saudara? Kasih yang berdampak bukanlah kasih yang setiap hari kita dapatkan karena kita udah nyaman. Kita dapatkan karena kita sudah mengalami kemudahan hidup. Bukan kasih yang seperti itu. Kalau kasih yang seperti itu orang dunia juga bisa mengasihi karena udah nyaman ya. Kan ada yang banyak bilang begitu Bapak Ibu, tunggu saya dapat kekayaan sekian dulu baru saya jadi filantropis gitu kan. Atau orang-orang yang dermawan baru menyatakan kasih. Tunggu saya menyelesaikan ini dulu. Orang dunia juga bisa. Tapi ada satu kasih yang sejati, kasih yang unik, kasih yang mengherankan bangsa Romawi juga hari itu. Sampai bangsa Romawi heran kok ada orang kayak gini, orang-orang Kristen kayak gini. Maksud saya pengikut-pengikut seperti ini ya, yang disebut orang Kristen hari itu. Kok ada sekelompok orang seperti ini yang mengasihi sekalipun dibakar, disiksa. Itu baru kasihnya orang Kristen Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, kalau hari itu gembala gak mau membagikan kasih itu, pemberitaan gak tersebar. Tapi saya percaya para gembala gak mungkin menahan-nahan itu. Dan sejarah mencatat mereka membagikannya, mengabarkan ke semuanya. Ketika kita menerima damai dari Allah, jangan berhenti dalam diri kita sendiri. Mari kita bagikan Bapak Ibu. Kadang kita mulai aja dari hal-hal sederhana. Coba kita maafkan orang yang sedang menyakiti kita.
Coba kita mendengar cerita mereka yang sedang bergumul. Coba kita melihat dan merasakan orang-orang yang sedang sendiri dan membutuhkan kehadiran kita. Mungkin itu cara-cara yang Tuhan ingin kita lakukan dalam mengasihi. Yang bukan orientasinya kita lagi. Bapak Saudara, pertanyaannya malam ini, apakah damai itu sudah mengubah hidup kita? Apakah damai itu telah mendorong kita untuk mengasihi? Tidak ada yang melarang Bapak Ibu Saudara untuk membeli baju baru, untuk memikirkan liburan akhir tahun pada saat Natal. Itu sesuatu yang luar biasa dan itu bentuk kita mensyukuri pemeliharaan Allah. Tapi Natal adalah momen untuk kita ingat damai sejati itu telah datang. Jadi kalau pesan ini kita abaikan, kita fokus ke hal lain, sayang sekali Bapak Ibu kelahiran Yesus ribuan tahun lalu. Karena Natal bicara damai. Kalau hari ini kita masih bertanya-tanya damai seperti apa, mungkin itu undangan buat kita. Yuk dalami damai itu hari ini. Mau Bapak Ibu? Amin. Bagi kita yang sudah merasakan, yuk kita ungkapkan lewat kasih yang berdampak. Ketika kita melangkah keluar untuk mengasihi, ada damai Allah yang akan terus mengalir kepada kita. Bapak Ibu Saudara, untuk menutup firman pada malam hari ini, saya akan menceritakan suatu kisah, tapi izinkan ada video ditayangkan sebentar untuk menghayati malam itu. Frans, schau mal. Perhatikan Bapak Ibu, ketika damai itu kita rasakan, bukan bicara soal sehebat apa talenta kita, sebanyak apa karunia yang kita punya. Ketika kita memiliki hal yang bisa kita bagikan, mungkin seperti Joseph, dia nggak bisa dalam hal musik, dia minta tolong rekannya yang namanya Frans untuk melengkapi puisinya tadi dan menjadi lagu yang luar biasa. Tapi bukan karena dia hebat, karena dia merasakan damai itu. Menjadi puisi yang luar biasa dan kemudian ditranslate jadi lagu-lagu yang indah dan menghasilkan rasa damai hari ini. Silent Night, malam kudus. Malam ini kita akan merenungkan Natal Bapak Ibu.
izinkan saya bertanya kepada kita. Hari ini, apa yang kira-kira Tuhan ingin kita lakukan untuk menyatakan kasih-Nya? Siapa yang Tuhan panggil untuk kita kasihi? Bapak Ibu, jangan bilang orang-orang yang nyenengin, itu biasa. Tapi jangan-jangan orang yang Tuhan panggil untuk kita kasih adalah orang-orang yang nyebelin kita. Orang-orang yang buat kita sakit hati mungkin. Orang-orang yang mungkin sedang berduka hari ini dan kita mungkin sebelumnya merasa gak punya waktu untuk mereka. Siapa yang membutuhkan damai yang Anda telah terima? Bapak Saudara, Natal adalah panggilan. Panggilan untuk merasakan damainya dan panggilan untuk membagikan damai itu lewat perbuatan kasih. Malam ini nanti ketika lilin-lilin Natal menyala di ruangan ini, mari kita bayangkan itu menjadi simbol kasih Allah yang telah datang melalui Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk damai Natal yang Engkau berikan. Bagi kami yang sudah merasakannya malam ini, yang sudah berjuang di dalam apa yang bisa kami lakukan untuk membagikan damai itu lewat perbuatan kasih. Tolong kami, mampukan kami, karena tidak mudah untuk membagikan damai itu. Terkadang mungkin kami dicemooh, terkadang ada keegoisan ataupun hal-hal lain yang harus kami hadapi ketika kami membagikan damai itu. Bagi kami yang mungkin belum merasakan damai itu dan dari tadi kami heran, apa arti damai sejati itu? Roh Kudus, biarlah itu yang menjadi undangan buat kami yang merasakan hal itu. Undangan untuk menggali, mendalami, lebih dekat lagi sama Tuhan. Sehingga kami gak ketinggalan perasaan damai itu. Kami pun boleh merasakannya Tuhan. Kami rindu malam ini, di malam Natal ini, damai yang sudah dirasakan para gembala ribuan tahun lalu, boleh kami rasakan pula. Dan kami boleh membagikan itu lewat kasih yang berdampak. Apapun yang bisa kami lakukan menjadi karya yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, sebagai orang-orang yang sudah merasakan damai Kristus, kita pun rindu untuk membagikan damai itu. Bapak Ibu Saudara, lilin yang akan kita pegang akan menjadi penghayatan tentang panggilan kita untuk menjadi penyebar kasih yang berdampak. Saudara, kami yang di depan ini adalah perwakilan dari majelis dan pengurus komisi. Menjadi satu simbol tentang gereja ini yang ingin menjalankan panggilannya, mengabarkan kasih dan damai sejahtera Kristus. Saudara, kami akan bersama-sama membacakan nas yang tertera di layar. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku ini adalah Tuhan, jadilah padaku
Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan juga dipanggil untuk mengabarkan kasih yang berdampak itu, mengabarkan damai itu. Dan mari kita menyalakan lilin yang ada di tangan kita sebagai penggambaran bahwa kita pun dipanggil bersama-sama dengan gerejanya berdampak menyatakan kasih di tengah dunia ini. Dan mari kita bersama-sama membaca nas yang tertera di layar kita. 1, 2, 3. Sesungguhnya kita ini adalah janjilah pada kita menurut perkataanmu itu. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah, sebab Allah tidak memandang bulu. Kita menyanyikan satu pujian 1000 lilin sambil kita menghayati panggilan Tuhan untuk merasakan damai itu dan membagikan damai itu lewat perbuatan kasih kita. Tuhan, Allah yang penuh rahmat, Allah yang penuh kuasa, namun penuh kasih. Kau melihat jemaat-Mu hari ini berdiri dengan memegang cahaya di tangannya. Biarlah ini pula menjadi perlambangan kami. Kami ingin menjadi terang di tengah kehidupan kami, di tengah bangsa kami, di tengah kota kami, Cirebon khususnya. Di tengah gereja ini menjadi sarana pekabaran Injil tentang damai sejahtera Yesus. Tuhan, kiranya ini tidak berhenti hanya malam ini. Kiranya damai itu benar-benar kami rasakan. Allah Roh Kudus pimpin kami supaya komitmen ini, lilin-lilin yang diangkat ini boleh benar-benar diungkapkan lewat kehidupan yang menyatakan Yesus Kristus yang sudah mendamaikan manusia dengan Allah. Kiranya damai itu boleh kami rasakan Tuhan. Dan kami mau mengabarkannya ke rekan-rekan kami, ke saudara-saudara kami, ke orang-orang yang kami kasihi, ke orang-orang yang kami tahu dan kami lihat membutuhkan Yesus. Tapi terlebih dahulu lawat kami Tuhan. Biar kami boleh merasakan terang itu di hati kami. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.
Amin. Ya, silakan Bapak Saudara boleh memadamkan lilinnya terlebih dahulu dan silakan duduk. Ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Sang Raja kekal itu telah memberikan kita damai sejahtera. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan malam hari ini yang telah diberitakan dapat menjadi pedoman dalam hidup kita dan kita dapat membagikan kasih dan damai itu bagi orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari saat ini kita akan mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Tetapi biarlah lebih daripada itu, kita memberikan diri kita. Kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian Hark the Herald Angels Sing sambil persembahan dijalankan. Namun sebelum itu mari kita membaca bersama-sama ayat persembahan kita yang terambil dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-17. 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hark the Herald Angels Sing. Mari dengan tepuk tangan kita memuji Allah kita. Kita nyanyikan glory bagi Allah kita. To the newborn King, peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful holy nations rise, join the triumph of the sky.
Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur karena kasih-Mu yang begitu besar telah memungkinkan kami sekali lagi ya Tuhan untuk bisa merayakan Natal di tahun ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu melalui kelahiran Yesus Kristus di tengah-tengah kami ya Tuhan. Sang Juru Selamat yang membawa terang dan pengharapan bagi kami. Kami berdoa ya Tuhan, kami berharap setiap Natal yang kami rayakan di tahun demi tahun, tidak hanya satu perayaan yang rutin yang kami rayakan, tetapi kiranya setiap hati kami dimampukan untuk tetap bersyukur dan berterima kasih karena Engkau yang adalah Raja itu mau turun ke dunia menjadi sama dengan manusia. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami juga ketika kami kembali merayakan Natal, biarlah kami dapat menunjukkan ketaatan hidup kami ya Tuhan kepada Tuhan. Karena itu adalah bukti dari kami ingat dan kami sadar bahwa Allah begitu mengasihi kami. Dan biarlah kasih yang sudah kami terima ini tidak hanya kami simpan untuk diri kami sendiri, tapi kami dapat membagikan itu juga ya Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami, bagi setiap orang yang kami temui di luar sana, sehingga mereka juga dapat merasakan kasih-Mu yang besar itu ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami bersuka cita karena kami bisa merayakan Natal pada malam hari ini. Dan kami mau menyerahkan ya Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan bagi semua orang di dunia ini yang mungkin merayakan Natal. Kami taruh ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang hadir di dalam setiap ibadah-ibadah perayaan Natal yang dirayakan oleh setiap orang ya Tuhan. Dan biarlah kasih Tuhan nyata bagi setiap hati yang merayakan kelahiran-Mu. Dan Tuhan kiranya berikan kedamaian bagi setiap orang yang merayakan hari kelahiran-Mu ya Tuhan. Dan kami datang kepada-Mu, kami menyerahkan untuk setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini dapat menolong kami, dapat menguatkan kami dan meneguhkan kembali iman kami, supaya kami dapat berjalan bersama-sama dengan Tuhan, membagikan kasih yang sudah Tuhan berikan itu. Karena kami tahu ya Tuhan, ini adalah tugas kami, tugas yang Tuhan berikan bagi kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami menyerahkan ya Tuhan perayaan Natal esok hari ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Kami akan kembali bersekutu bersama, beribadah, merayakan kasih-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, kiranya Tuhan yang menolong setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Dan biarlah perayaan Natal yang akan kami rayakan esok hari tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi kami dapat sekali lagi mengingat kasih-Mu yang begitu besar itu bersama-sama di gereja ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan berikan bagi kami pada malam hari ini. Dan kami menyerahkan ya Tuhan persembahan yang sudah kami berikan pada malam hari ini. Persembahan yang jauh lebih kecil dari kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. Namun ya Tuhan, biarlah setiap hati yang memberikan persembahan ini lahir dari ketulusan bagaimana kami benar-benar mengasihi Tuhan. Dan biarlah kerendahan hati kami ini juga dapat menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di gereja ini. Bagi pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan kerjakan melalui gereja ini. Ini doa kami Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami, segala sesuatu yang kami rindukan, segala sesuatu yang kami harapkan, kiranya Tuhan yang menjawab, tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami, bukan kehendak kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami satukan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah lahir ke dunia menjadi sama dengan kami. Dan biarlah nama itu yang terus bercahaya, bersinar di dalam kehidupan kami. Amin.
Mari Bapak Ibu, kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita kembali ke seluruh aktivitas kita masing-masing. Biarlah damai Natal, pendamaian antara kita yang penuh dosa dengan Allah yang Maha Kudus, kita boleh rasakan, kita boleh lakukan, kita boleh beritakan di tengah sekitar kita. Dan lakukanlah itu dengan berkat yang datangnya dari Tuhan. Kiranya kasih, anugerah, dan damai sejahtera dari Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus kiranya menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah malam Natal kita pada malam hari ini telah selesai. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian mengambil waktu teduh.